Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, liya'rifun, untuk mengenal aku. Nah, jadi manusia yang punya akal baik, manusia yang punya akal sehat, mereka ingin sekali ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal makrifat kepada Allah ini, manusia ada terbagi tiga. Pertama, kelompok yang disebut dengan la aqla lahum, manusia yang tidak ada akal baginya. Nah, manusia seperti ini, mereka hanya kenal kepada makhluk. Nah, dia hanya kenal kepada makhluk, dia hanya melihat kepada makhluk, tidak kenal kepada pencipta, pemilik makhluk itu. Seperti kambing. Kambing itu hanya kenal kepada pengembala. Tidak kenal kepada pemilik kambing. Tidak kenal kepada pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatih wa waffaqana bitaufiqih wa amarana bita'atihi wa ma'rifatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi qada'ihi wa hukmihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatu khalqih. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin ashrafi rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa itratih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah hidayah, taufik dan inayah sehingga kita bisa berkumpul, bertemu kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Ma'rifat asma'illah al-husna, mengenal nama-nama Allah yang bagus-bagus itu, akan menuntun kita kepada mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Karena nama-nama itu menunjukkan
kepada sifatnya. Dan mengenal sifat-sifat Allah yang mulia itu akan membawa kita kepada ma'rifat zatnya yang maha mulia. Karena sifat itu menunjukkan kepada zat. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah di dalam hidup ini merupakan suatu impian. Suatu impian bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, akal yang selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, liya'rifun, untuk mengenal aku. Nah, jadi manusia yang punya akal baik, manusia yang punya akal sehat, mereka ingin sekali ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hal makrifat kepada Allah ini, manusia ada terbagi tiga. Pertama, kelompok yang disebut dengan la aqla lahum, manusia yang tidak ada akal baginya. Artinya manusia cuma tidak ada akal. Nah, manusia seperti ini, mereka hanya kenal kepada makhluk. Kenalnya hanya kepada makhluk. Tidak kenal kepada Al-Khaliq, pencipta dan pemilik semua makhluk itu. Nah, dia hanya kenal kepada makhluk, dia hanya melihat kepada makhluk, tidak kenal kepada pencipta, pemilik makhluk itu. Nah, manusia seperti ini disebut la aqla lahum, tidak ada akal bagi mereka. Seperti kambing. Seperti kambing. Kambing itu hanya kenal kepada pengembala. Kepada pengembala. Tidak kenal kepada pemilik kambing. Tidak kenal kepada pemiliknya. Kambing hanya kenal kepada orang-orang yang memberi makannya. Tapi kambing kada kenal kepada yang ampunnya. Begitu pengembala datang, kambing senang. Kambing berparak, kambing mendekat kepada si pengembala. Karena ini datang membawa rumput. Datang pemiliknya pakai mobil, baju jas, bungas orangnya. Kada hira-hiran kambingnya. Kada hira-hiran. Dikawai, kada hira-hiran, bahkan berjauh. Padahal ini ampunnya kambing. Jarnya sembalihnya kambing itu. Cuma inya kada kenal. Kenalnya cuma pengembala. Bajunya cumpang-camping, selawarnya cumpang-camping. Kenalnya cuma itu. Karena itu yang tiap hari mendatangkan membawa makanan. Kada kenal pemiliknya. Dan kambing kada berusaha kenal kepada pemiliknya. Kada perlu kenal. Nah, itulah manusia yang hanya kenal kepada makhluk.
tidak kenal dan tidak ingin kenal kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, itulah aqlalahum, tidak ada akal, seperti kambing tadi. Muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Manusia yang tidak ada akal ini keinginannya cuma dekat dengan makhluk. Keinginannya cuma dekat dengan makhluk. Keinginannya diperhatikan makhluk. Keinginannya jinak dengan makhluk. Kalaupun dia beribadah, sembahyang, bersedekah, tapi tujuannya agar dipuji oleh makhluk, agar makhluk simpati kepada, agar dipilih oleh makhluk. Andai kata calon misalnya, andai kata dia beribadah, karena dia hanya makhluk tahunya. Walaupun beribadah, tujuannya agar dipuji makhluk, dekat dengan makhluk, disayang oleh makhluk, dipuji oleh makhluk. Nah, manusia-manusia seperti ini di akhirat nantinya akan banyak mendapat kesulitan-kesulitan. Di akhirat akan banyak mengalami kesengsaraan karena dia tidak kenal kepada Al-Khaliq, kepada pencipta alam semesta ini. Muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini disebut lahum aklun sakim. Baginya ada akal, tapi akalnya sakit. Ada akal, tapi kada sihat akalnya. Akalnya kada sihat. Orang kada sihat ini menyutih manis yang sepahit. Orang kada sihat. Ini akal ada, tapi kada sihat. Nah, orang-orang yang kelompok ini, dia selalu ingin dapat nikmat Allah. Ingin dapat perlindungan Allah. Ingin mati ke surga. Ingin banyak dapat bidadari. Tapi tidak ada hasrat di dalam hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada tujuan, kada ada minat dalam hati untuk mengenal Allah. Yang penting dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan dari Allah, dipelihara Allah daripada bala bencana, rezeki diluaskan Allah, perkara siapa Allah kada perlu tahu. Kada perlu tahu. Nah, ini orang berakal, cuma akalnya sakit. Nah, orang seperti ini kalaupun dia beribadah kepada Allah, sembahyang, baca Quran, tapi selalu minta kepada Allah murah rezeki. Murah rezeki, selamat dari bala, lunas hutang, mati ke surga, berkumpul dengan Nabi ya pulang di surga minta. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kelompok yang kedua ini, andai kata dia mati masuk surga, maka dalam surga itu nantinya kesenangannya makan, minum, berpakaian yang indah-indah, bercinta dengan pasangan-pasangannya. Itulah kesenangannya di dalam surga. Ini kelompok yang kedua.
Nah, kelompok yang ketiga disebut lahum aklun salim. Tadi sakim, ada ini salim. Orang yang bagi mereka itu akal yang selamat, akal yang sehat. Nah, siapa kelompok manusia yang berakal sehat itu? Itulah kelompok orang-orang yang ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin jinak dengan Allah. Mereka ingin apabila mendapat suatu nikmat, bukan hanya melihat pengantar nikmat, tetapi ingat kepada yang memberi dan pengirim nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang punya akal sehat. Selalu ingin tahu, ingin kenal siapa yang selama ini memberi aku rezeki, siapa yang selama ini yang menghidupkan aku, siapa yang selama ini memberikan keamanan, kelapangan kepada aku. Siapa itu? Nah, dia mencari, ingin kenal kepada orangnya. Nah, ini orang yang disebut aklun salim, punya akal yang sehat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tiap hari kita dikirimi orang baras tiap hari, bertahun-tahun sudah, tiap hari dikirimi baras, iwak secukupnya. Kalau kita punya akal sehat, kita hendak tahu siapa nama ngirim ini, baiknya pang tiap hari. Nah, itu akal sehat. Coba kan aja kita tiap hari buka lawang rumah, ada baras, ada iwak, ada amplop bisi duit. Saben hari ada. Pasti kita hendak tahu mana orangnya yang memberi ini. Nah, ini orang punya akal sehat. Kalau orang punya akal sakit, kada penting tahu siapa mengirim, penting makan ada. Entah ini kiriman orang itu, orang mana kada perlu tahu, penting makan. Itu akal sakit. Nah, orang yang punya akal sehat ini, kalaupun dia beribadah kepada Allah, yang dimintanya kepada Allah hanya satu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a mardatillah. Minta keridhaan Allah. Kada minta surga, kada minta kesenangan dunia, tapi yang dia minta adalah mardatik ya Rabb, keridhaan Engkau ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kita berkumpul di sini membaca, membahas tentang Asmaul Husna. Tujuan kita adalah kita ingin masuk dalam kelompok yang ketiga ini, supaya akal kita ini sehat. Nah, jadi kita pengajian ini tujuan kita satu, kita hendak kenal, hendak tahu siapa, bagaimana yang selama ini sangat baik kepada kita, sangat sayang kepada kita. Setiap hari kita dapat nikmat pemberiannya itu. Melalui Asmaul Husna itu akan menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bahwa Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha, siapa yang memeliharanya, maka dia akan masuk surga. Pengertian memelihara sudah dijelaskan, artinya menghafal, memahami, dan mengimani. Satu persatu Asmaul Husna kita hafal, kita paham, kita beriman. Bila mampu demikian, Rasulullah menjamin dakhalal jannah, masuk surga.
Al-ula min asma'illah al-husna, yang pertama daripada asma'ul husna itu Allah. Itu yang pertama. Allah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah bahwa ismun lil mawjudil haqq al-jami' li sifatil ilahiyah al-man'uti bi nu'utir rububiyah al-mutafarridi bil wujudil hakiki. Itu Allah. Artinya Allah itu adalah nama. Nama bagi yang ada, yang sebenarnya, yang menghimpunkan bagi sifat-sifat uluhiyah dan disifati dengan sifat-sifat rububiyah yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Nah, itulah Allah. Nah, maksudnya hanya Allah, zat yang wajib ada. Selain Allah tidak wajib ada. Wajib ini lain wajib nang bapahala itu. Wajib ini wajib pada akal. Artinya kada terupa pada akal kita, Allah itu tidak ada. Allah itu adalah zat yang wajib ada. Wajib ada. Hanya Allah yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Hanya Allah yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Adanya selain Allah hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bumi, langit diadakan oleh Allah. Adanya matahari diadakan oleh Allah. Yang ada sebenarnya itu Allah. Yang lain dari Allah diadakan. Diadakan. Kita bisa berpandir. Diada-adakan ya. Biasanya berpandir itu. Diada-adakan ya. Berarti apa? Berarti kadada. Ini diada-ada benar aja. Diada-ada berarti kadada. Nah, selain Allah itu diada-ada, diadakan oleh Allah. Yang ada sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kada diada-ada. Allah ada dengan zatnya. Selain Allah diada-ada, diada-adakan. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bujur-bujur ada itu hanya Allah. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Hanya Allah. Lain dari Allah kadada yang bersifat rububiyah, kadada yang bersifat uluhiyah. Nah, muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sifat rububiyah. Rububiyah seperti mencipta, itu rububiyah. Apalagi menghidupkan, mematikan, memberi, mencegah, menolong, itu sifat rububiyah. Kalau sifat uluhiyah itu artinya dia yang berhak disembah. Dia yang berhak dipuji-dipuja. Dia yang berhak ditaati. Dia yang berhak diharapkan. Dia yang berhak ditakuti dan seterusnya. Itu namanya uluhiyah. Nah, bila kita berdoa kepada Allah dengan kalimat Ya Rabbi, berarti kita menyeru Allah dengan sifat rububiyah. Ya Rabbi, artinya apa? Hai Tuhan yang mencipta, memberi, menolak, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya.
Kalau kita berdoa dengan ya ilahi, hai Tuhanku yang berhak disembah, yang berhak dipuji, yang berhak ditaati, yang berhak ditakuti dan diharapkan seterusnya. Biasa kita berdoa ya Rabbi, artinya apa? Wahai Tuhan yang mencipta, wahai Tuhan yang memberi rezeki, wahai Tuhan yang menolong, menghidupkan, mematikan. Tapi kalau ya ilahi, ya Tuhanku juga artinya cuma uluhiyah. Ya ilahi, hai Tuhan yang berhak disembah. Nah, tapi kalau kita berdoa dengan ya Allah atau Allahumma, mencakup ya Rabbi dengan ya ilahi kedua-duanya. Kalau ya Rabbi kada termasuk uluhiyah. Kalau ya ilahi kada termasuk rububiyah. Tapi kalau ya Allah masuk kedua-duanya. Rububiyah ada pada Allah, uluhiyah ada pada Allah. Makanya doa itu kebanyakannya diawali dengan Allahumma. Allahumma itu asalnya ya Allah, ya-nya dibuang, diganti dengan mim, lalu Allahumma. Begitu kita menyeru ya Allah, komplit dah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang punya sifat rububiyah dan punya sifat uluhiyah tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna hadzal isma a'zamu asma'illah azza wa jalla at-tis'ati wa tis'in." Ketahuilah bahwa ini nama Allah paling agung Asmaul Husna. Paling agung Asmaul Husna itu adalah Allah. Karena Allah itu menunjukkan kepada zat. Menunjukkan kepada zat. Kalau Rahman menunjukkan kepada sifat kasih sayang. Alim menunjukkan kepada sifat ilmu. Sami' menunjukkan kepada sifat mendengar. Tapi kalau ya Allah, nah itu menunjukkan kepada zatnya. Allah bisa kita panggil, bisa kita berdoa dengan ya Allah, ya Sami', ya Basir, bisa. Boleh. Dalam Al-Quran disuruh kita berdoa dengan Asmaul Husna. Tapi yang paling utama Allah. Kayak orang manusia, namanya adalah umpamanya Sukran. Nah, Sukran itu nama yang menunjukkan kepada zat. Nah, si Sukran ini orangnya alim, dikiau tuan guru. Dikiau tuan guru. Sukran ini harat jo betukangan, dikiau tukang. Sukran ini harat jo melukis, dikiau pelukis. Nah, kita bisa memanggil Sukran, Sukran, manggil zatnya berarti. Kalau tuan guru, manggil sifatnya. Pelukis, manggil sifatnya. Nah, demikian Allah. Kalau kita panggil ya Allah, berarti kita menyeru zatnya. Makanya Allah pasti berdahulu, ya Allah, ya Sami, nah ya Mujib, pasti Allah berdahulu. Zatnya dulu, hanya ada sifat-sifatnya itu. Jadi Allah itu adalah paling agung di antara sekian Asmaul Husna. Jadi sudah kita hafal Allah, sudah kita paham bahwa Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan rububiyah dan uluhiyah. Itulah Allah. Paham sudah kita. Allah itu sekalinya itu zat yang wajib ada, yang bersifat dengan rububiyah dan uluhiyah. Nah, apabila kita sudah paham bahwa hanya Allah yang ada sebenarnya, bersifat rububiyah, uluhiyah, paham, beriman. Nah, kita beriman bahwa Allah itu demikian.
Nah, kalau kita beriman Allah itu demikian, apa kelakuan efek yang ditimbulkan oleh iman kita itu? Kita percaya api itu panas, buah percaya menghindar kita dari api. Akibat kita percaya api itu panas, lalu kita menghindar. Nasi nyaman, kita percaya, lalu kita mendekat kepada nasi. Itu buah kita percaya. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah tadi seperti itu, zat yang wajib ada, yang lain diada-adakan, punya sifat rububiyah uluhiyah. Nah, kita percaya keimanan kita itu membuahkan 4 akhlak kita, 4 kelakuan kita. Yang pertama, la yara illallah. Dia tidak melihat kecuali hanya kepada Allah. Karena yakin, beriman. Yang lain tuh kada ada, diada-akan aja. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Lalu inya kada melihat selain daripada Allah. Nah, artinya kada melihat selain Allah itu, artinya kada melihat selain Allah itu apabila dia melihat sesuatu, dia ingat kepada Allah sebagai zat yang mencipta dan mengadakannya. Nah, itu artinya. Dia tidak melihat selain Allah. Artinya kalau dia melihat sesuatu, dia ingat bahwa sesuatu itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat apakah? Dalam hatinya diadakan oleh Allah. Melihat burung diadakan oleh Allah. Melihat gunung diadakan. Apapun yang dilihatnya, hatinya berkata diadakan oleh Allah. Karena dia sudah beriman bahwa Allah zat yang wajib ada, yang lain diadakan. Melihat baras juga cuma di hatinya diadakan oleh Allah. Jangan baras padahal Tuhan. Ini pas makan Tuhan. Baras iya baras, cuma dalam hati kita diadakan oleh Allah. Melihat iwak juga, tapi dalam hati diadakan oleh Allah. Nah, itu artinya dia tidak melihat kecuali kepada Allah. Akibat beriman dengan nama Allah tadi. Satu itu. Yang kedua, dia tidak menoleh kecuali kepada Allah. Dia tidak menoleh kepada selain Allah. Nah, artinya apa? Kada menoleh kepada selain Allah, dia tidak mencari penilaian makhluk. Tidak mencari pujian makhluk. Dalam setiap perilakunya. Dalam setiap tingkah lakunya. Dia tidak peduli celaan orang yang mencela. Selama dia berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya tidak menoleh kepada selain Allah. Biar aja orang mencela, yang penting Tuhan kada mencela aku. Kadang-kadang kita ada dihadapkan masalah. Kalau ini kita perbuat, orang kada ketuju, tapi Allah ketuju. Ambil na Allah ketuju. Kalau kita beriman dengan nama Allah itu. Nah, dia tidak menoleh kepada Allah. Kalau aku makai ini padahal orang kada baik, tapi Allah madahkan baik, ambil na ampun Allah itu. Kalau aku makai ini orang semuaan baik madahkan aku, tapi Allah kada ketuju, ambil na ampun Allah itu. Nah, itu artinya kada menoleh kepada selain Allah.
Yang ketiga dan keempat, dia tidak mengharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, tidak mengharap dan tidak takut hanya kepada Allah. Artinya, dia tidak beribadah melainkan hanya mengharap ridha Allah. Dan dia tidak menjauhi maksiat melainkan semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila 4 hal itu ada dalam diri kita, kita ngarannya, kita ini namanya al-mu'min. Bismillah, orang yang beriman dengan nama Allah itu. Tahu sudah Allah tadi, ini artinya beriman. Bila kita beriman dengan nama Allah tadi, kita kadang melihat sesuatu kecuali Allah. Artinya kita melihat apapun, kita ingat itu diadakan oleh Allah. Yang kedua, yang kita cari itu adalah perhatian Allah. Yang kita cari penilaian Allah. Orang mencela kadang jadi soal selama Allah memuji aku. Nah, kedua itu. Yang ketiga, beribadah tidak ada yang diharap selain ridha Allah. Menjauhi maksiat semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal itu buah keimanan kita kepada Asmaul Husna yang pertama, Allah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian zikrullah bilafzil jalalah. Kita berzikir dengan lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Ini ada 2 pendapat ulama. Satu pendapat ulama yang mengatakan tidak ada zikir dengan lafaz Allah, Allah. Tidak ada. Yang ada diajarkan Rasulullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Kalau Allah, Allah tidak ada. Bid'ah. Ini kelompoknya Ibnu Taimiyah dan seumpamanya. Kadang jadi masalah. Ini ulama-ulama juga. Kan ulama ini pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Ngaran pewaris ini kada sama dapat. Abah kita sugih, isi motor, perumahan, rumah, toko. Kakak dapat toko, kada dapat rumah. Kita dapat kabun, kada dapat duit. Tapi sama mewaris Nabi juga. Jadi perbedaan para ulama itu kadang perlu dipersoalkan. Yang penting nama kita hendak umpati. Samuaan ya ampun Nabi juga. Samuaan ampun Nabi. Waris Nabi. Nah, kelompok ini mengatakan tidak ada zikir Allah, Allah. Kalau hendak berzikir la ilaha illallah. Lebih baik karena itu diajarkan oleh Nabi langsung. Nah, pendapat yang kedua, ada itu zikir Allah, Allah. Ada. Bahkan Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini gurunya pengarang hikam, berkata, liyakun zikruka Allah, Allah, fa inna hadzal isma sultanul asma. Hendaklah zikir engkau itu Allah, 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 karena itu merupakan rajanya Asmaul Husna. Abul Abbas Al-Mursi ulama juga, pewaris Nabi. Kalau 4 ulama yang pertama, kada perlu berzikir Allah, Allah. Kalau 4 kelompok ulama yang ini, ya, boleh kita berzikir dengan Allah, Allah itu. Berapa mestinya zikir Allah, Allah ini? Sehari, kada ditentukan. Makin banyak, makin bagus. Apa manfaatnya? Kalau kita berzikir Allah, 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 untuk mewujudkan 4 hal tadi. Supaya kita kadang melihat sesuatu melainkan Allah,
kada menoleh kepada selain Allah, tidak takut, tidak berharap kecuali Allah. Kalau hendak dapat itu, banyaki berzikir Allah, Allah, Allah. Ya sekada-kadanya 2000 ke sehari. 1000 itu 10 menit saja. Kada sampai 9 ruku. Coba aja. Allah, 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 Allah. Sampai ke hati-hati tapi nyala Allah. 10 menit kada sampai tuntung. Nah siang 1000, malam 1000. Amalakannya. Sedikit demi sedikit kita akan bisa melihat apa? Oh diadakan Allah. Melihat apa? Oh diciptakan Allah. Itu faidahnya orang yang mengamalkan zikir lafzul jalalah itu. Ulun dulu waktu mengaji dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar bin Salim Dahlia, hanya mengaji lawan sidin, belum lagi tidak jari apa-apa oleh sidin. Kami jadikan amalkan Allah 10.000 sehari. 10.000 sehari. Kalau terlalu lawas juga 10.000. Untuk di warung 2-3 jam ada kerasaan kita. Di muka TV ada kerasaan. Coba kalau 10.000 sehari, 2.000 aja sehari. Siang 1.000, malam 1.000. Allah, Allah sampai ke hati-hati tapinya. Allah, Allah, Allah. Setengah bulan amalkan. Karena setengah bulan akan datang, kita sudah merasa melihat apa ingat Allah. Melihat apa ingat Allah. Malam 1.000, siang 1.000. Amalan lain tarusakan aja, jangan diambil. Nang biasa baca la ilaha illallah 1.000 tarusakan, nang salawat biasa tarusakan. Ini tambahan. Supaya kita dapat buah iman nang 4 perkara tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah sehingga bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan insyaallah kita pada setengah bulan yang akan datang memasuki asma yang kedua yaitu Ar-Rahman. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.